Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas informasi mengenai tentang benarkah pencairan PKH dan juga BPNT di tahap 2 sudah diumumkan oleh Kementerian Sosial? Kemudian informasi yang kedua adalah bagi KPM penerima bantuan PIP, ada sebagian anak-anaknya yang biasanya cair, namun di pencairan PIP tahap ini tidak cair bantuan PIP-nya. Kira-kira apa penyebabnya dan bagaimanakah solusinya? Kemudian informasi yang ketiga adalah mengapa bantuan PKH dan bantuan BPNT saya kok tidak cair? Sementara di tahap keempat kemarin bantuan PKH maupun BPNT saya cair. Kenapa di tahap ini tidak cair hingga saat ini? Nah, di sini saya ingin mengupas tuntas mengenai pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan hal-hal tersebut. Seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya di sini banyak sekali KPM-KPM yang menanyakan mengenai 3 poin tersebut. Nah, di sini ingin saya bahas secara gamblang dan secara tuntas mengenai 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para KPM PKH maupun KPM BPNT sahabat YouTube. Nah, dari 3 pertanyaan tersebut, yang pertama adalah paling sering sekali ditanyakan oleh para KPM kepada para pendamping PKH sosial langsung, yang mana pendamping sosial adalah bersangkut paut langsung dengan Kementerian Sosial. Artinya PKH atau pendamping PKH ini berada di dalam internal langsung di Kementerian Sosial, bukan lagi dari luar di Kementerian Sosial. Jadi patut saja bila pendamping PKH itu kabarnya selalu valid, jadi tidak dibuat-buat dan apa adanya. Jika pendamping PKH mengatakan iya, maka berarti dari Kementerian Sosial memang ada kabar iya. Jika pendamping mengatakan tidak, maka ya dari Kementerian Sosial memang tidak jawabannya. Nah, di sini informasi yang pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai benarkah bantuan PKH di tahap 2 dan BPNT di tahap yang keempat akan segera dicairkan di bulan April ini, ataukah sudah memang ada surat yang turun SP2D-nya terkait pencairan PKH di tahap 2 tahun 2023 ini. Nah, di sini ingin saya sampaikan dan jelaskan kepada Anda semua sahabat YouTube bahwasanya untuk pencairan bantuan PKH itu setiap tahunnya ada sebanyak 4 tahap pencairan. Yang pertama adalah di tahap 1 alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian di tahap yang ketiga alokasi bulan Juli, Agustus, September. Dan tahap yang keempat adalah Oktober, November, dan Desember. Nah, ini sudah menjadi dari Kementerian Sosial bahwasanya itulah alokasi per tahap di tiap tahunnya dari tahap 1 hingga tahap 4. Namun beda lagi pada terjadinya pencairan di setiap tahapnya.
Terbukti di tahap 1 ini pencairan berada di akhir bulan yang dimana di situ alokasinya Januari, Februari, dan Maret. Dan bantuan PKH BPNT ini terjadi di bulan Maretnya. Nah, di sini sahabat YouTube tidak ada yang bisa mengeklaim atau memberikan info bahwasanya bantuan PKH akan cair di bulan ini. Untuk tahap 1 misalkan, untuk tahap 2 akan cair di bulan ini. Karena lagi-lagi yang memberikan informasi langsung adalah dari Kementerian Sosial. Untuk itu segala sesuatu sumber merujuknya kepada Kementerian Sosial. Jadi jika Kementerian Sosial belum memberikan informasinya kapan dan bulan berapa PKH tahap 2 itu cair, maka kami juga belum bisa memastikan bantuan PKH tahap 2 itu segera dicairkan. Nah, untuk yang bertanya, benarkah PKH di tahap 2 ini akan cair pada bulan April? Jawabannya adalah tidak, karena hingga saat ini pendamping PKH belum menerima pengumuman resmi dari Kementerian Sosial. Jika diprediksikan sahabat YouTube, untuk tahap 2 akan jatuh April, Mei, Juni. Jadi biasanya kalau tidak di Mei-nya ya di Juninya, karena jika mengacu di tahap 1 cairnya di bulan yang terakhir pada alokasi tersebut. Tapi bisa jadi keputusan Kementerian Sosial berubah lagi. Jadi lagi-lagi kita apa kata Kementerian Sosial. Nah, kemudian sahabat YouTube, informasi yang kedua yang ingin saya bahas karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para KPM. Kenapa bantuan anak Anda di tahun ini, khususnya di tahap ini, tidak cair bantuannya, sementara di tahun-tahun sebelumnya itu selalu cair. Nah, begini sahabat YouTube, sebelum kita menjawab kepada poin tentang mengapa tidak cair, Anda harus mengetahui dahulu mengenai tentang syarat-syarat anak itu bisa cair bantuan PIP-nya. Yakni yang pertama adalah data anak tersebut harus sudah valid dan sudah diupdate di data Dapodik sahabat YouTube. Jadi di data Dapodik itu semuanya menaungi data-data NISN maupun data apapun terkait anak sekolah yang bersekolah di suatu sekolah tersebut. Jadi jika data anak Anda belum diupdate atau ada salah satu angka saja yang berbeda, maka bantuan PIP-nya tidak bisa dicairkan sahabat YouTube. Jadi harus valid dengan data yang ada. Nah, seperti nomor KK, nomor NIK, kemudian nomor NISN, semuanya harus valid sahabat YouTube. Nah, jika itu sudah valid, maka jika masih ada rezeki, semoga di tahun depan bantuan PIP anak Anda bisa tercairkan kembali sahabat YouTube. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yang ingin saya jawab adalah mengapa bantuan PKH dan bantuan BPNT kali ini punya saya tidak cair, padahal di cairan bantuan PKH dan bantuan BPNT di sebelum-sebelumnya selalu cair. Nah, jawabannya di sini ada dua kemungkinan sahabat YouTube. Kemungkinan yang pertama adalah memang Anda mungkin masuk di data termin yang kedua, karena saat ini untuk penyaluran bantuan PKH maupun bantuan BPNT di tahap 1 dan BPNT di tahap yang ke-1 sampai ke-3 memang belum 100% dicairkan semuanya. Ada sebanyak data 400.000 lebih data KPM PKH maupun BPNT yang hingga saat ini belum mencairkan bantuannya. Jadi ditunggu saja, barangkali Anda masuk di termin yang kedua sahabat YouTube. Jika memang sebelum-sebelumnya rutin setiap tahapnya itu cair bantuan PKH dan bantuan BPNT-nya. Kemudian sahabat YouTube, kemungkinan yang kedua adalah bantuan Anda kok tidak cair hingga saat ini, bisa jadi Anda
sudah dikeluarkan dari kepesertaan PKH maupun BPNT karena ada temuan-temuan, yakni mengenai Anda mungkin sudah sejahtera ataupun Anda memiliki data salah satu yang tidak valid dan tidak sinkron antara data DTKS dengan Dukcapil, atau di data Dukcapilnya sendiri itu tidak valid, ataupun data-data yang mengenai bantuan Anda misalkan dengan Bank Himbara juga tidak valid, sehingga menyebabkan bantuan Anda tidak bisa tercairkan hingga saat ini. Jadi itulah penyebabnya mengapa bantuan Anda tidak cair hingga saat ini, mungkin dari aspek pendataannya atau administrasinya, sehingga salah dari satu angka atau huruf saja itu mempengaruhi pada ketidakcairan bantuan Anda, sahabat YouTube. Jadi untuk itu Anda bisa mengecek melalui aplikasi SIKNJ yang ada di desa, kemudian bisa mengeceknya ke Disdukcapil maupun mengeceknya ke perbankan dengan membuat persyaratan-persyaratan, dan bisa Anda tanyakan kepada pendamping PKH masing-masing, sahabat YouTube. Nah, itulah sahabat YouTube terkait 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para KPM. Semoga ini menjadi jawaban yang sedikit melegakan pertanyaan-pertanyaan yang sering ada di benak Anda, sahabat YouTube. Dan ini menjadikan suatu jawaban yang bisa agar supaya Anda terus berusaha untuk membenahi data-data jika ada data anak Anda maupun data Anda sendiri yang masih ada kekeliruan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.